Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kesempatan saya untuk presentasi materi kedua dari bahasa Arab ya, mata kuliah kita bahasa Arab pada halaman 10 hingga 20 dari buku yang dipinjamkan oleh Pak Mufron. Tapi ini bukunya belum saya fotokopi. Di halaman 10 ini seperti yang kita lihat di sini, kita akan mempelajari verb atau kata kerja. Ininya apa? Fa'il. Kalau dari bahasa Arab fa'il. Mohon maaf ya jika saya kurang lancar berbahasa Arab karena memang saya belum pernah belum pernah belajar bahasa Arab, cuma dulu pernah waktu kecil gitu ya. Nah, dari pemahaman saya, fa'il kata kerja ini terdiri dari huruf fa, ain, dan lam. Nah, madi atau pada masa lampau, kata kerja pada waktu lampau. Kemudian ada mudhari, kata kerja saat ini atau yang dilakukan setiap hari. Kemudian ada amr, kata kerja perintah, ya, imperatif. Di sini adalah contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya ini. Fa'ala ini berasal dari kata fa'il ini, huruf fa, ain, lam. Kemudian jika ia berada di masa sekarang, maka ditambah dengan huruf ya di depannya. Ya. Mana sih tadi? Ya, fa, ain, lam. Tapi diakhiri dengan huruf lam ini di apa? Bukan tanwin, fathah, domah, di domah. Jadi ya, kemudian huruf fa disukun, terus huruf ain fathah, kemudian lamnya di domah. Nah, ini sama ya. Yang bawahnya juga gitu. Fataha yaftahu. Nah, jika ia berada di perintah atau amr, maka di depannya dikasih huruf i. Ya, huruf alif ini ada yang kasroh, ada yang fathah. Nah, itu menyesuaikan kata yang sebelumnya ya. Fa'ala yaf'alu if'al. Nah, yang belakangnya ini disukun, tapi depannya ditambahi huruf alif. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja bentuk lampau, bentuk sekarang, bentuk sehari-hari, dan perintah. Fa'ala yaf'alu if'al. Fataha yaftahu iftah. Sama ini sama yang atas. Nasoro yang suruh ungsur. Nah, itu ya. Kalau artinya saya juga belum begitu paham. Nanti mungkin Pak Mufron bisa dijelaskan. Nah, itu untuk yang halaman 10 ya seperti itu. Jadi kata kerja jika dia berada pada masa lampau, maka dia pakai kata dasarnya dulu. Huruf dasarnya fa, ain, lam. Kalau fathah berarti fa, ta, ha. Kemudian jika dia berada di masa sekarang atau mudhari, maka ditambah huruf ya di depan, kemudian di belakang hurufnya ini di domah. Gitu. Ketika dia berada di perintah, di kalimat perintah, maka ia ditambahi oleh huruf alif, kemudian belakangnya disukun, dimatikan. Gitu ya. Kemudian kita ke mana ini? Halaman 12. Mana ini? Nggak bisa ya. Nah, halaman 12 ini mufradat domair, kosakata domir atau kata ganti di sini ya. Ini ada kerpaannya. Nah, yang pertama adalah mufadil.
kata ganti ya, orang ketiga. Mufadil. Nah, di sini kata ganti itu ada hiya, huwa hiya, humahum, huna, anta, anti, antuma, antum, antuna, ana, nahnu. Yang atas sendiri huwa hiya. Huwa itu adalah dia laki-laki, kalau hiya itu dia perempuan. Untuk huma itu adalah musana ya, kalau dari penjelasan teman saya tadi, musana itu dua orang. Jadi kalau di bahasa Indonesia dua orang itu bahasa Inggris itu kalau dua orang itu sudah mereka, kalau di bahasa Arab dua orang itu namanya musana. Nah, ada musana laki-laki yaitu huma. Enggak ya, kalau musana dua itu laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan, huma itu musana dua orang gitu ya. Nah, untuk hum adalah kata ganti mereka untuk laki-laki. Kemudian huna itu kata ganti mereka untuk perempuan. Nah, ini lebih dari dua, sudah 3, 4 dan sebagainya untuk hum dan huna. Kemudian anta itu untuk kamu ya, anta itu kamu laki-laki, kalau anti itu kamu perempuan. Antuna, antuma itu kamu dua. Untuk ya musana ya, kalau antuma itu musana, enggak untuk laki-laki dan perempuan. Musana, antuma itu kamu dua. Kalau tadi itu dia dua, ini kamu dua. Kemudian dua orang ya, itu kalau antuma itu. Kemudian antum itu jamaknya laki-laki. Kemudian antuna itu jamaknya perempuan, lebih dari dua. Kemudian ana itu saya, nahnu itu kita. Itu ini ya. Kosakata domair atau ganti. Iya. Nggak bisa, nggak mau. Kemudian halaman 13 itu ada mutasil, kata ganti titik-titiknya, kata gantinya, kepemilikan gitu ya. Ada domir munfasil yang tadi kita bahas, domir munfasil. Kemudian domir mutasil. Jadi kalau huwa itu, ini huwa ini ya, dia laki-laki, kata ganti titik-titiknya itu adalah hu atau hi. Kemudian hiya itu ha bentuk ini ya. Nih. Kemudian huma seperti itu. Kemudian hum laki-laki ya, hum itu. Hum itu dia dua laki-laki, dia banyak laki-laki, hunna itu dia banyak perempuan. Kemudian anta itu kata gantinya adalah ka, anti itu ki. Kemudian antuma itu tuma itu ini. Ya, kursornya. Kemudian antum, kemudian antuna, kemudian ana. Kalau ana itu tu ya. Jadi Dahabatu itu berarti saya. Saya apa itu? Habatu. Enggak tahu. Artinya enggak tahu. Jadi saya apa gitu. Kemudian nahnu, dahabatna. Nah, ini ada contohnya ini ya. Kitabuhu, kitabnya. Kitabuha, kitabnya perempuan. Kitabuhuma, kitab dia dua orang. Kitabuhum, kitabnya mereka laki-laki, gitu ya. Kitabuka, kitabmu, kitabuki, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nggak bisa, agak lemot.
Destinasi. Lama. Gagal. Close. F5. Nah, kita tadi sampai mutasil ya. Kemudian halaman 14 itu mufradat apa? Isyarah memakan atau isyarat tempat. Mufradat kosakata isyarat tempat. Kalau hada ini, hadihi ini perempuan, hada ini laki-laki. Kemudian hadan itu laki-laki dua. Hatani itu perempuan dua. Haulai itu di sana jauh. Haulai itu jauh. Di sana tapi jauh. Kalau huna itu di sini. Kalau hunaka itu di sana tapi dekat, masih bisa dilihat. Itu ya. Kalau haulai itu di sana tapi tidak bisa dilihat. Bahasa Inggrisnya another itu loh. Kemudian kalau hunaka itu di sana tapi masih bisa dilihat. Kemudian kita ke halaman 15. Mufradat wasfil khos. Apa ini? Keterangan khusus atau sifat. Keterangan sifat. Tawilun. Apa itu tawilun? Panjang. Terus qasirun. Qasirun itu pendek. Saminun, gemuk. Terus nakhifun, kurus. Ghaniyun, kaya. Fakirun, miskin. Karim, mulia. Gitu ya. Yang sebelahnya adalah contohnya Muhammadun tawilun. Muhammad apa itu? Panjang. Panjang tinggi. Aliyun qasirun. Ali pendek. Panjang atau tinggi atau tawil itu. Kemudian Husain saminun, gemuk. Umar nahifun, kurus. Khalid ghaniyun, kaya. Khalid kaya. Mahmud fakirun, Mahmud miskin. Muhammad karim, Muhammad mulia. Ya. Kemudian kita ke halaman 16. Nah, kalau ini mufradat apa ini? Wasfal, nggak tahu ini. Masair, nggak tahu masair. Nah ini sifat juga ini. Ini lebih ke kalau artinya sa'idun itu bahagia. Sifat apa itu? Bahagia, sedih, berani itu ke sifat ya, sifat diri. Sa'idun bahagia. Muhammad sa'idun itu misal ya, sebelahnya itu adalah misal. Muhammad sa'idun, Muhammad bahagia. Hazinun sedih. Kemudian muqtaib berani. Kemudian haif takut. Nah, yang dua ke bawah itu kholikun tahisun itu saya nggak tahu. Farihun itu bahagia. Marih itu sedih kayaknya. Ya, itu kalau Pak Mufran bisa menjelaskan. Yang kholikun itu saya nggak tahu. Nah, tahisun juga nggak tahu juga artinya apa. Nah, yang sebelahnya itu adalah misalnya atau contoh. Kemudian halaman 17. Ini kalau ini ya, ini tuh
mufradat af'al. Jadi fa'il, dasar fi'il itu kan ada yang dasar itu yang tadi. Yang ini adalah dasarnya fi'il. Dasarnya fi'il itu terdiri dari huruf fathah semua ya. Fa'ala di fathah semua, fataha di fathah semua, nasoro itu di fathah semua. Kemudian ada tingkat pertama dari sebuah verb atau fa'il atau kata kerja. Tingkat pertamanya adalah ini, mufradat af'al. Apa itu? Wazani al-awal. Nah, ini tingkat pertama. Sebentar. Tingkat pertama. Ini ya. Wazanun al-awal. Mau tak kecilin dulu sedikit. Kita ke nih, mufradat af'al al-wazanil awal. Jadi kalau di yang tadi itu fa'ala, nasoro, hasara, khosara. Nah, kalau yang ini yang tingkat pertama ini adalah fathah, kasroh, fathah. Nah, bisa. Kalau tadi itu fa'ala berarti kalau kasroh, fathah, kasroh, fathah berarti fa'ila gitu ya. Tapi tadi itu dasarnya berarti fathah semua. Fa'ala untuk tingkat yang awal ini, tingkat yang pertama jadi fa'ila. Nah, kalau di sini contohnya adalah labisa. Kalau labisa itu di tingkat dasar maka ia harusnya labasa gitu ya. Tapi karena dia ada di tingkat kita makanya di tingkat awal, di tingkat pertama, maka dia jadi labisa. Itu. Labisa. Tapi sebenarnya ya sama, cuma ini adalah tingkat awal dari fi'il. Kalau tadi tingkat dasar fi'ilnya, kalau yang ini sudah tingkat awal. Nanti akan ada beberapa tingkat seperti itu setahu saya. Nah, ini adalah contoh ya. Kalimatnya labisa. Kemudian misal kalimatnya katanya labisa, misal kalimatnya labisa apa nih? Zayatun. Khosira Muhammadun. Laiba Ahmad. Nah, itu artinya saya nggak tahu. Nanti mungkin Pak Mufron bisa menjelaskan. Nah, itu ya. Jadi ada tingkat, ini tingkat awal dari fi'il, dari kata kerja tadi. Kalau tadi yang di awal adalah kata dasar dari fi'il, ini kemudian kita di tingkat pertama, tingkat awal. Nah, untuk yang terakhir halaman 19 ini itu ada ini kata ganti tadi ya, huwa, hiya, huma, mudzakar dan muannas ya. Humanya ada yang mudzakar dan yang muannas. Tapi ketika nanti ketika domir ini kemudian jadi madi di dalam bentuk madi, itu berubah ya. Jadi huwa kalau nanti di madi itu nanti dia akan tidak, yang pertama itu kalau di madi dia tidak ada tambahan apapun. Sebenarnya ini yang lebih iya. Jadi ini ya, kelihatan nggak ya? Ini mohon maaf ya Pak Mufran, saya orek-orek. Jadi kalau huwa itu nggak ada tidak ada tambahan apapun di madinya. Kemudian ketika dia menjadi mudhari, nah dia ada tambahan. Ya. Kalau di sini nggak ada.
Amr itu perintah itu hanya untuk kita, untuk anta, untuk kamu. Kemudian di hiyah itu ada tambahan tak sukun, ada tambahan tak sukun. Ya, ada tambahan tak sukun. Jadi kalau di mudhari maka dia tambahan tak. Jadi sebenarnya ada beberapa aturan di sini ya. Ketika dia itu huma muzakkar maka dia ketambahan huruf alif di belakangnya. Ketika dia muannas dia ketambahan huruf ta dan alif di belakangnya. Kemudian jika huma maka dia ketambahan wawu, sukun dan alif. Huna dia ketambahan disukun, huruf terakhirnya disukun, kemudian ketambahan nun. Ini ya. Kalau ini ya, ketambahan ya di awal, kemudian ketambahan alif dan nun di belakang. Ini adalah madhi untuk kata kerja bentuk lampau, kemudian bentuk mudhari sekarang, kemudian ini adalah perintah ya. Untuk perintah hanya di anta, anti gitu ya. Kemudian jika dia huna, hum tadi ya, hum itu ketambahannya di depan, ya-nya di depan, tambahan belakangnya ketambah wawu sukun sama nun. Nah kalau ini, kalau huna itu untuk madinya, bentuk madinya dia huruf terakhir disukun, kemudian ketambahan nun. Nun fathah. Kemudian untuk bentuk mudhari'nya dia itu seharusnya kan dia tak ya, tapi dia ya, gitu loh. Yang lainnya kan tak, dia ya. Ya, ini sama. Harusnya kan tak ya karena dia perempuan, tapi ini untuk membedakan dengan antuna. Karena antuna itu nanti pakai tak. Nah, kalau di mudhari untuk hum dan huna itu sama. Oh, ini hanya ketambah, ini tidak ada wawu sukunnya. Kalau ini ada wawu sukunnya untuk hum. Kemudian anta kelihatan nggak? Anta ketambahan apa itu? Tak ya, tambahan tak belakangnya. Kalau anti ketambahan tak kasroh, ini tak fathah. Kemudian bentuk mudhari'nya ini ketambahan tak di depan. Kemudian untuk anti mudhari'nya tambah tak, ketambahan ya sukun dan nun. Nun fathah. Untuk amarnya itu ketambahan huruf alif semua ya. Huruf alif kemudian belakangnya disukun. Ketambahan huruf alif kemudian belakangnya disukun. Ini contohnya ya, yang bisa dilihat di layar itu. Kalau yang ini kurang gede ya. Jadi kalau tapi nggak kelihatannya. Sebenarnya ini bisa difotokan juga, nanti saya kirim. Sebentar. Agak susah mouse-nya agak susah. Nggak bisa ya. Jadi itu ya untuk antumah, antum. Nah untuk antuma itu ketambahan tak sama mim alif. Untuk antum itu ketambahan tak sama mim sukun. Mim sukun. Gak bisa gini-gini. Terus untuk
Antunah itu ketambahan tak domah dan nun tasdid. Ini juga sama, tak. Terus yang ini di sukun kemudian tambah nun. Yang untuk yang amr itu ketambahan huruf alif ya di depannya, kemudian yang di belakang di sukun ya. Nah, untuk ana itu selalu ada tak domah. Ana tak domah. Untuk di ana itu tak domah ya, tak domah. Kemudian untuk nahnu itu huruf nun di fathah. Nah, kalau ini untuk mudhari'nya untuk ana itu selalu ada huruf alif di depan. Kalau untuk nahnu huruf nun di depannya, fathah semua untuk bentuk mudhari'nya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, itu materi kita yang kedua tentang fi'il ya. Nanti kalau misalnya memang ada yang belum paham dan sebagainya, bisa ditanyakan di grup, bisa di sharing di grup, diskusi di grup. Jika memang jika memang dari saya kurang jelas, bisa nanti dijelaskan oleh Pak Mufron nggih. Karena saya juga baru belajar tadi siang sama teman-teman di sekolah. Sepaham saya seperti itu, yang saya dapat juga seperti itu, masih banyak kurangnya. Jadi mohon pengertian teman-teman ya, mohon dimaklumi. Untuk materi kita pada minggu ini, insya Allah itu sudah dari rangkuman dari halaman 10 hingga halaman 20 ya. Dan ini sekian materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak yang belum jelas. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.